Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan kita pilih kartu ya. Pilih kartu seperti yang di request oleh Save Aura ya. Hubungan beda agama kelanjutannya gimana gitu. Lanjut apa putus. Ayo kita buka kartunya ya. Ini kita kombinasikan kartu domino oracle dengan tarot ya. Oke, ayo pilih yang mana. Silakan dipilih. File 1, file 2 atau file 3. Ayo pilih-pilih. Saya hitung sampai 3 selesai ya. 1 2 3. Oke, kita buka yang pertama dulu ya. Untuk yang pilih nomor file yang 1 ya, file 1. Nah, ini tentang perbedaan agama. Ini cinta, ini benar-benar cinta, true love. This is the romance of a lifetime. Dan di domino ada 64 ya. Kalau untuk file nomor 1 ya, saya melihat ini ada kegagalan ya, perbedaan agama ini. Memang kalian saling cinta, tetapi ya hubungan kalian ini mungkin banyak pertentangan. Pihak keluarga juga tidak merestui. Mungkin pasangan kalian ini prinsip agamanya kuat ya. Untuk dari pihak keluarga tidak akan merestui dia untuk keluar dari agamanya gitu ya. Jadi ini akan ada kontroversi gitu ya. Yang memang dia akan mengadu kepada keluarganya, meminta persetujuan. Tetapi ini tentang kegagalan ya. Jadi saya rasa hubungan ini tuh akan sangat banyak apa ya, berat gitu, berat untuk dilanjutkan ya, karena ada pihak keluarga juga yang tidak merestui. Dia memang benar-benar cinta ya, tetapi dia tidak berdaya ya terhadap keluarganya. Jadi ya dengan terpaksa hubungan ini akan gagal ya. Itu untuk yang milih nomor file nomor 1 ya. Kita masuk ke file nomor 2 ya. Untuk yang pilih file nomor 2, di sini hubungan kalian ini memang sudah diperjuangkan berkali-kali ya. Kalian mungkin sudah berjuang dalam hubungan ini
ya. Tetapi sepertinya selalu aja banyak tantangan, banyak rintangan, ya. Tetapi saya melihat sih kalian berdua ini soulmate, ya. Perbedaan agama, tapi kalian sudah soulmate gitu, ya. Beberapa dari kalian ini sudah memiliki anak, ya, atau mungkin kalian seumuran dan kalian merasa happy bila bersama. Kalian juga berasal dari orang-orang yang pernah disakiti, ya, pernah dikecewakan berkali-kali. Jadi yang seagama juga sama aja gitu, kalian udah jalani hubungan seagama aja, kalian sudah berusaha ya menjaga prinsip, mengikuti semua aturan-aturan agama gitu ya. Maksudnya gini, selama ini mungkin kalian pacaran sama orang yang seagama, tapi selama dengan mereka kalian selalu dikecewakan gitu, selalu dihianati, dimanfaatkan. Ketika kalian bertemu dengan orang ini, kalian merasa orang ini tuh setia banget, jujur banget. Karena kenapa? Karena di masa lalu dia juga berhubungan dengan orang yang seagama, tapi dia nggak ngerasa nggak ada chemistry sama orang tersebut karena memang mereka nggak cocok, dan nggak ada kesetiaan yang dia dapat dari hubungan dia sebelumnya gitu bersama orang yang seagama dengan dia. Aduh, sorry, pesawat lewat. Jadi ya berkali-kali dia udah pacaran sama orang seagama, udah dikenalin ke orang tuanya udah restu ya, sudah setuju. Tapi kembali lagi, pasangan yang udah dia seriusin ini malah ngecewain dia gitu. Ketemu dengan kamu, dia merasa bahwa udah, aku nggak mau gagal lagi. Inilah orang yang saya cari selama ini. Walaupun kita beda agama, tapi kita bisa kok gitu ya. Saya bisa kok ikut agama dia, atau kalau dia mau ya dia ikut agamaku gitu. Ataupun kalian sama-sama mempertahankan agama, ya, mempertahankan agama masing-masing. Nanti kalian saling belajar gitu satu sama lain, mana yang dirasa bisa diikuti gitu ya, kalian akan ikut gitu. Kamu akan ikut dia, kamu pelajari dulu agama dia pelan-pelan. Dia akan ikut kamu, tapi dia harus paham dulu gitu. Jadi ini tuh tentang saling mempelajari agama masing-masing sampai kalian mendapatkan koneksi gitu ya. Secara lahir batin ada sentuhan Tuhan yang kalian rasakan bahwa inilah agama yang saya cari. Bahwa saya rasa ini deh kayaknya saya harus ikut, saya boleh deh ikut agama ini gitu ya. Nanti salah satu di antara kalian akan merasa seperti itu ya, merasa bahwa agama yang kalian sama-sama pelajari ini antara satu ya akan merasa bahwa inilah agama yang harusnya saya ikuti gitu. Di situ nanti kalian akan bersatu, bukan hanya secara hubungan atau cinta aja, tapi bersatu dalam satu agama yang kalian ngerasa tertarik sendiri gitu ya, terkoneksi sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan dari luar gitu, atau dari pasangan gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini ada 4 double. 4 double itu artinya tentang kebahagiaan, kesenangan, relaksasi, perayaan di sebuah gedung besar. Jadi hubungan kalian ini kalau sudah sampai artinya seperti ini, berarti hubungan kalian tuh didukung. Jadi pihak keluarga pun merestui mau dia masuk ke agama
kamu masuk ke agama dia, kedua belah pihak mengikuti keinginan kalian, gitu ya. Jadi semua keluarga merestui, yang penting kalian bahagia dan mereka bahagia melihat kalian bahagia, ya. Jadi kalau ditanya lanjut atau putus, ya, atau stagnan, saya rasa khusus kalian yang milih nomor file nomor 2 ini akan lanjut bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Kita doakan sama-sama, amin ya. Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 3, kita singkirin dulu nih ya. Dan di rumah tangga kalian ini akan bahagia banget ya, karena kalian berdua ini soulmate ya, soulmate banget. Mau dia lebih tua dari kamu kamu lebih tua dari dia apapun perbedaan kalian tuh udah soulmate, udah jodoh. Jadi bukan hanya pihak keluarga yang mendukung kalian, tetapi mungkin itulah jalan kalian gitu, didukung oleh alam semesta juga. Kenapa? Karena kalian tuh sudah lelah, dia juga sudah lelah dalam pencarian cintanya, berkali-kali dia dikecewakan, dia nggak pernah mendapatkan kebahagiaan, entah dia itu sudah dudex sudah jendex ya, dia pernah pacaran dengan dudex udah mengalah sampai udah pacaran sama jendex dia nggak bahagia, dia nggak klop, dia nggak balance sama orang-orang itu. Kenapa? Mereka selalu mengecewakan. Ketika ketemu kamu, mau kamu dudex mau kamu jendex mau kamu lebih muda kamu lebih tua kamu mau agama lain ya, kalau udah soulmate mau gimana lagi ya kan. Jadi kalau orang sudah jodoh ya, bukan hanya kalian aja yang happy, tapi keluarga pun happy, alam semesta pun happy melihat hubungan kalian itu guys. Oke, kita singkirin untuk file nomor 2 dan kita masuk ke yang pilih file nomor 3. File nomor 3, siapa yang milih file nomor 3? Ada Queen of Swords, ada financial and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Apakah benar? Terus ada 53 di sini. Jadi di file nomor 3 saya melihat bahwa pasangan kalian ini adalah orang yang tipe pekerja keras ya. Dia mungkin berkarakter seorang pemimpin ya, atau dia sangat fokus dalam pekerjaannya ya. Dia menyukai pasangan juga yang memiliki karir yang bagus gitu. Supaya apa? Supaya bisa diandalkan juga, karena orang ini tuh orang yang sangat cukup berambisi gitu ya. Tipenya tuh dia tuh orangnya berambisi untuk sukses gitu. Jadi dia orang yang sangat fokus kepada pekerjaan gitu, dan keuangan. Jadi dia milih pasangan juga pun gak sembarangan, harus orang yang bisa diandalkan, baik secara fisik, materi, secara dari segi karir pun harus bisa menunjang masa depan gitu. Jadi maksudnya dia gini, dia nggak mau pasangan tuh yang bergantung kepada dia. Ini vice versa ya. Orang ini adalah orang yang independen, orang yang berjiwa mandiri, orang yang ingin sukses, orang yang mencintai karir dan karir, dan orang yang menyukai pasangan yang memiliki penghasilan, seenggaknya kalau nggak sama dengan sebesar dia, harus lebih besar dari dia, karena itu passionnya dia ya, mau gimana lagi ya. Mungkin dia terlahir dari keluarga yang memang bekerja keras ya. Mungkin mereka adalah
turunan-turunan pengusaha ya. Jadi mereka nggak bisa keluar dari apa itu ya, apa darah pengusaha, aliran itu gitu. Prinsip hidup yang sudah mereka tanam sejak dulu bahwa kita punya kebiasaan hidup yang harus mapan gitu, harus yang menjadi orang yang di atas rata-rata gitu ya, nggak boleh di bawah rata-rata itu dalam hal materi gitu, materi atau finansial ya, taraf hidup nggak boleh di bawah gitu. Jadi tetapi saya melihat di sini hubungan ini akan lanjut karena akan ada bantuan dari orang yang sangat dia percaya gitu ya, untuk memberikan dia masukan yang masuk akal, sehingga dia tuh yang tadinya terlalu passion, terlalu berprinsip bahwa harus mencari wanita yang harus apa ya, mencari pasangan tuh yang harus gini sesuai dengan taraf hidup dia, sesuai dengan pandangan dia, sesuai dengan prinsip hidup dia. Tetapi dengan kamu ya, entahlah kamu itu hanya pekerja biasa, kamu taraf hidupnya biasa aja, enggak sama dengan dia ya, kamu terlalu dari keluarga biasa aja, enggak terlalu apa ya, keras atau enggak terlalu berambisi gitu ya, tapi kamu punya semangat kok untuk apa ya, menjadi pribadi yang, karena kamu ini punya apa ya, keahlian khusus gitu ya, atau kamu memang berjiwa independen, kamu itu adalah pribadi yang selalu apa ya, berkecukupan, kamu itu apa ya, mandiri gitu ya, dan kamu bisa membeli apa saja, kamu bisa mencapai karir kamu setinggi yang kamu inginkan ya, kamu adalah pribadi yang bisa diandalkan gitu. Itu sebabnya dia jalan sama kamu, itu sebabnya dia menjalin hubungan sama kamu. Cuma di sini orangnya terlalu sibuk dengan pekerjaan, meniti karirnya ya, dia terlalu sibuk dengan ambisi-ambisinya sehingga dia mengabaikan kamu. Tetapi karena ada sebuah masukan dari orang yang dia percaya atau orang yang sangat dihormati, hargai, ini orang ini memberikan dia masukan yang, nasihat yang dirasa masuk akal gitu, yang apa ya, membuat dia berubah seketika gitu, yang tadinya dia biasa aja gitu, nggak terlalu memperjuangkan hubungan ini. Tapi setelah dia mungkin dipatahkan oleh atasan dia bahwa janganlah terlalu mencari yang sempurna gitu, karena setelah di sini usianya juga sudah mapan ya, sudah umuran lah ya, bisa di atas 40, bisa 39 ke atas gitu ya, pokoknya di atas 30 lah orang ini ya. Jadi ada sebuah nasihat yang masuk akal di dia ya, akhirnya dia sadar bahwa iya ya, memang kita nggak boleh terlalu mencari yang sempurna, karena di usia saya sekarang ini sudah seharusnya ada pendamping. Kalau saya ingin lebih sukses lagi, lebih baik, mungkin dengan adanya pendamping ini akan meningkatkan atau mewujudkan impian saya gitu. Kenapa dari dulu saya selalu mencari yang perfect, akhirnya saya nggak dapat gitu, nggak pernah ada yang sesuai dengan keinginan dia.
setelah dia mendapatkan teguran atau mendapat nasihat dari orang yang sangat bijaksana ini, akhirnya dia sadar. Mungkin orang ini menceritakan tentang dia di masa lalu juga, orang yang sangat berprinsip, orang yang sangat mencintai karir, orang yang sangat berambisi untuk sukses, sehingga lupa dengan pacaran, lupa dengan pasangan, lupa, pokoknya dia lupa semua, dia nggak peduli dengan pacaran-pacaran atau apa ya, karena yang dia fokuskan hanyalah kesuksesan. Akhirnya di usia mapan untuk mencari pasangan itu dia sulit banget gitu. Dia juga mendapat nasihat yang sama yang membuat dia tersadar. Akhirnya dia akhirnya pasrah gitu, bukan pasrah apa ya, tapi dia menilai pasangan dia bisa kok gitu, walaupun dia kayak gini ya, dengan dia nggak seperfect yang saya inginkan, tetapi seenggaknya ada chemistry di antara kami berdua tuh kuat ya. Kami berdua juga cocok gitu ya, nyaman, balance. Dia bisa mendidik saya juga, pasangan saya ini bisa mendidik saya, sering memberikan saya masukan. Mungkin kamu juga ya, sering memberikan dia pencerahan, menopang dia ya, menyemangati dia, memotivasi dia untuk mencapai cita-citanya ini ya, impian dia ini. Akhirnya jadi kembali berpikir bahwa kamulah orang yang dia cari. Dan dia ketemu dengan atasan dia yang memberikan contoh hidup atasan dia atau teman dia ini, seorang yang bijaksana ini, yang sangat dia hargai ya, atau orang yang sangat menjadi panutan buat dia ini, menceritakan tentang masa lalunya atau contoh-contoh yang masuk akal, sehingga dia akhirnya terbukalah pikirannya ya, yang tadinya dia harus mensortir setiap pasangan, harus perfect yang dia inginkan. Kali ini dia sadar dan dia nyerah. Karena apa? Dia melihat kamu itu udah cukup ya, udah cukup sesuai, tapi dia inginkan lebih lagi. Ketika dipatahkan oleh orang yang sangat menjadi panutannya ini, dia melihat contoh yang diceritakan oleh orang ini juga dulu pernah seperti itu ya. Ketika bertemu pasangannya biasa aja, tapi justru ketika mereka menikah semakin sukseslah orang ini. Akhirnya dia memberikan contoh kepada pasangan kalian ini, dan dia merasa itu masuk akal. Akhirnya dia memilih kamu karena dia melihat ada sisi energi kamu yang memang cocok dengan dia. Karena selama jalin hubungan dengan kamu itu, dia selalu semangat gitu. Kamu nggak pernah ngeluh gitu ya kalau dia mengabaikan kamu karena pekerjaan. Kalau kamu selalu mensupport dia, memotivasi dia, memberikan dorongan-dorongan positif ya, sehingga dia semakin naik ke posisi teratas dalam karirnya, dalam bisnisnya ke, usahanya ke, itu ya. Jadi kalau ditanya hubungan beda agama ini akan lanjut atau berakhir, saya rasa ini akan lanjut ya, dan akan sampai ke pernikahan ya. Hubungan ini akan berhasil ya, kalian akan menikah, dan dalam kehidupan kalian nanti ya akan banyak mengalami keberuntungan dalam hal finansial. Jadi kalian tuh punya sisi rezeki yang cocok ya. Jadi kalau kalian membuka bisnis, menjalankan satu bisnis ya, orang ini akan selalu mendapatkan kepercayaan oleh atasan. Mungkin dia akan menjadi pimpinan lagi gitu, menggantikan pimpinan lain ya. Dan kalau dia memiliki bisnis sendiri, maka usahanya atau bisnisnya ini akan semakin lancar, bahkan menemui kesuksesan yang dia inginkan gitu. Kamu juga pun begitu. Karir kamu apa yang kamu kejar selama ini, yang ingin kamu capai selama ini pun akan berhasil. Apalagi kalau kalian bekerja sama untuk sebuah proyek atau bisnis dengan modal bersama, saya rasa kalian akan sukses bersama, bahkan kalian akan menjadi panutan bagi orang lain tuh, ya. Kalian akan menjadi contoh lagi buat orang lain ya. Jadi ini sudah sebuah cerita yang seorang
panutan ini dia memiliki cerita yang sama dengan kalian, disalurkan ke kalian, pasangan kalian. Akhirnya pasangan kalian ini mengikuti cara dia, dan ketika dia menikah dengan kamu, kalian akan menjadi panutan untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama gitu dengan yang kalian alami saat ini. Perbedaan agama ke, atau perbedaan suku ke, yang apa ya, kalian merasa pesimis ya. Mungkin mereka yang selanjutnya nanti akan ada cerita yang sama, tapi perbedaannya tuh bukan di taraf hidup, tapi perbedaan agama ke, atau perbedaan suku ke, entahlah ya. Yang jelas kalian akan menjadi panutan untuk orang-orang akan datang gitu. Hubungan ini akan bahagia, sevibrasi ya, balance ya, saling menopang ya, saling menyemangati, saling memotivasi. Selamanya kalian akan saling mendukung gitu aja terus sampai kakek nenek sana ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Semoga ini cukup menjawab pertanyaan kalian tentang kegalauan, kebimbangan kalian dengan perbedaan agama ya. Kalian sudah lelah. Semoga kalian yang bertanya ya, ini untuk save aura ya. Semoga Anda memilih file 3 atau file 2 ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nge-request ya. Ayo request apa lagi? Dadah.